istirahatkan dulu sebentar, sama-sama. Nanti habis ini abang boleh ke atas, biar saudara Dehe bisa konsentrasi. Iya, silakan bang, silakan. Pengalaman saya membaca Alkitab, nabi palsu yang dikatakan Yesus itu adalah nabi yang menyerupai dirinya kelak. Jadi dia tidak menulis di situ bahwa Nabi Muhammad atau Nabi Paulus, karena dia hanya mengatakan waspadalah. Ada yang nanti mengataskan namaku, ada aku di sana, di situ, di sana, semuanya itu adalah palsu. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan dari dua nabi itu ada salah satu yang enggak, karena tidak tercatat dalam Alkitab. Oke. Anda ini saya lihat merujuk kepada Matius 24. Memang di Matius 24 itu dikatakan terkait dengan pengajaran nabi palsu itu si pembinasa kejinya, sang pembinasa keji ini akan merubah firman Tuhan dan menentang kemudian aturan-aturan main yang maha tinggi. Bahkan Yesusnya merujuk kepada nubuat Nabi Daniel, bahwasanya nabi palsu yang sang pembinasa keji ini akan merubah kurban hewan. Dia akan menghentikan prosesi kurban hewan menjadi kurban yang menurut persidia. Nah, sedangkan kalau abang mengatakan bahwasanya ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, itu pernah dialami oleh Paulus, bang, ketika menuju ke Damsyik di Kisah Para Rasul 9 dan juga Kisah Para Rasul 5 dan juga Kisah Para Rasul 22, di mana Paulus itu mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Nah, untuk poin itu terindikasi terpenuhi. Karena Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, aku ada di padang gurun, aku ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus bertemu dengan mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan juga mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia. Jadi dua hal ini terpenuhi oleh Paulus, bang. Gimana menurut tanggapan saudara? Kalau menurut tanggapan saya, bisa iya dan bisa tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara kita Paulus ini kan orang jahat dia dari dulunya. Setelah dia bertobat, baru dia percaya kepada Kristus. Bahkan ada ayatnya, nggak tahu di mana, kemarin sudah saya baca di Korintus, bahwa dia mengatakan bahwa terkutuklah orang yang disalibkan itu. Nggak mungkin Pak Bang Abang Bang Suma. Iya, Bang Juma bisa tahu ayat itu, tapi sempat saya baca kemarin. Yang mana itu, bang? Yang mana itu? Yang dia berkata di surat Paulus itu, terkutuklah orang yang disalibkan. Oh, Galatia 3. Jadi di situ saya nggak sepahaman dengan beliau malahan. Karena yang disalibkan itu kan salah satunya ada Yesus, ada perampok, 2 orang atau pencuri. Iya. Nah, jadi di suratnya itu tidak dijelaskan yang mana yang maksud itu, apakah yang perampok atau Yesus sendiri. Iya, yang pada intinya ketika dia berbicara sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, berarti juga kena kepada kepada Yesus. Ya, karena tidak dijelaskan yang disalibkan yang mana itu. Yang dia berkata begitu. Iya. Nah, surat Paulus juga, bang, saya tidak begitu percaya. Saya sendiri. Iya. Mengapa saya percaya? Dia itu kan dia hanya ceramah. Dia ambil kutip dari ayat Injil, dari Matius, Lukas, Yohanes. Nah, jadi beliau itu kan ibaratnya sama seperti kita.
Iya, betul, betul. Ketika tidak banyak orang, contohnya surah Abang Juma kepada jemaat Padang. Hmm. Itu kan khutbah Abang semua yang dikirim surat itu. Iya, betul, betul, betul. Nah, betul kan? Jadi Betul, si Paulus ini tidak beda jauh dengan kita. Bahkan kita lebih mulia di hadapan Tuhan daripada dia, karena dia salah satu orang jahat dahulu. Iya, iya. Cuma karena ketemu dia Kristus Yesus, Siap. makanya dia bertobat. Iya, iya. Nah, di balik semua itu, mungkin saya mengatakan benar iman saya karena saya imanin Kristus Yesus. Abang juga bilang benar kepercayaan saya karena percaya kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi sah-sah saja membenarkan sesuai dengan keimanan masing-masing. Begitu menurut saya, Bang. Iya. Jadi kesimpulan kita dari tema ini, menurut Abang nabi palsunya itu terindikasi siapa, Abangku? Saya terindikasi kepada Paulus. Dia yang mengaku-ngaku itu, karena Nabi Muhammad dia di Al-Quran tidak pernah saya dengarkan bahwa dia mengaku Yesus Kristus, nggak pernah. Iya, iya, iya. Nah. Iya, betul. Oke, saya kira jelas. Kalau iya, saudara adalah seorang Katolik, apa tadi, karismatik ya, Protestan. Saya dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Iya, kelihatan Abang mirip sama teman-teman saya yang dari Nias. Iya, betul Bang, betul. Iya. Kalau pribadi saya, Bang, tergantung kepercayaan masing-masing. Ada juga yang membela bahwa Paulus ini mewakili Kristus. Menurut saya enggak. Karena sebagian saya baca-baca suratnya itu ada yang kekeliru sedikit. Iya. Tapi saya lihat dari tampilan Abang ini seperti seorang ustadz, berjenggot, pakai. Teman saya banyak ustadz, banyak haji. Memang begitulah kita hidup di Nusantara. Berteman sama siapa aja, berkawan. Iya. Jangan-jangan Abang juga masuk ke masjid juga ini. Kalau waktu dulu suka nongkrong dulu. Kirain hari Jumat ke masjid, hari Minggu ke gereja, enggak? Oh, enggak. Tapi kalau ceramah di masjid suka saya dengar, karena di dalam suatu Al-Quran itu kan ada yang baik. Iya. Ambil, walaupun bukan kepercayaan kita dengarkan. Iya. Gitu, Bang. Siap. Iya. Bisa kita lanjut atau Abang mau gimana? Karena kita sudah pada kesimpulannya kita sudah dapat bahwa menurut Abang saya ini dari Protestan, dari Pulau Nias, bahwa nabi palsu itu yang dinubuatkan oleh Yesus itu terindikasi, bukan menuduh tapi terindikasi adalah Paulus. Bukan yang Nabi Muhammad, bukan. Alhamdulillah, iya. Menurut saya pribadi. Iya, siap. Boleh nggak kemudian materi kita tingkatkan? Boleh. Oke. Tapi sebentar lagi saya makan ya. Abang mau makan saya maksudnya? Makan nasi. Saya lagi. Kirain Abang mau menawarkan Abang saya makan gitu. Boleh. Masya Allah. Iya. Terkait dengan ini Abangku, terkait dengan kalau di Al-Quran kan kami mengimani Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, Yesus ternyata di dalam Matius 15:24 juga mengaku bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Antara Nabi Isa dan juga Yesus di dalam Al-Quran dan juga di Bible, itu ternyata sama, mengakui kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan alam semesta kepada Bani Israel saja. Bagaimana Anda menyikapi ini? Sedangkan Abang bukan Bani Israel, Abang ini sama seperti saya, sama-sama orang Nias, ya kan ya? Iya. Sama-sama bermata sipit. Nah, bagaimana kemudian Anda menyikapi hal tersebut, pengakuan Yesus yang diutus hanya kepada domba yang sesat aja? Gimana, Bang? Menurut pikiran saya itu karena dulu dia berbicara itu hanya kepada Bani Israel.
Karena orang Indonesia dulu nggak berbicara dengan dia, atau belum dia tahu, sehingga dia mengatakan bahwa saya diutus untuk Bani Israel yang tersesat. Setelah itu ada yang percaya satu demi satu dan meluas sampai ke Indonesia, agama Kristen. Tetap juga itu yang kita ikutin, yang dia bilang aku diutus hanya khusus kepada Bani Israel. Walaupun tidak dikatakan kepada seluruh dunia, tapi karena kepercayaan kita mempercayai Kristus bahwa dia datang untuk seluruh orang di dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Di Matius 10 Abang, di situ di Matius 10 dia mengatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, jangan. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu ada larangan Yesus kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Abang kemana tadi? Belum bayar kopinya lagi? Belum bayar kopinya, tiba-tiba keluar, gimana dong? Siapa yang mau bayar ini? Halo saudara Eliezer. Halo. Iya, halo. Iya, halo. Iya. Tadi turun Bang, turun sendiri. Oh gitu. Iya, gimana Anda menyikapi larangan Yesus kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain? Sedangkan ada sosok Nabi yang datang untuk seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak beriman kepada Nabi tersebut? Dan Anda lebih cenderung beriman kepada Yesus, di mana Yesus sendiri hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ada, ya gimana Bang? Jadi begini Bang, kan ada di Alkitab mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam namaku. Jadi dari awal tadi bisa kita katakan bahwa sudah digenapin di akhir. Yang dia katakan tadi, saya hanya diutus untuk orang Ibrani, Bani Israel. Jadi sebelum dia terangkat ke surga, dia bilang baptislah mereka dalam namaku. Jadi itu yang kita percaya pada akhirnya. Iya. Terus bang. Ya begitu. Terus bang. Nah kalau kita lihat bang, apa yang muncul di Matius 28 itu akan bertentangan dengan Matius yang 15 tadi. Yesus mengaku aku hanya diutus kepada domba yang sesat, kepada dari domba-domba Bani Israel. Kemudian jadi yang sesat begitu maksudnya bang, yang tidak percaya kepada Yesus. Iya, percaya bahwa dia maksud yang tidak percaya. Gini bang, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Saya belum baca dari awalnya kenapa dia bisa berkata demikian, tapi menurut saya mungkin karena dulu di sana hanya Bani Israel yang banyak, sehingga dia berbicara demikian. Dulu ada orang Kanaan bang, di data Matius 15 itu ada seorang wanita Kanaan yang datang kepadanya tapi diusir. Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Malah Yesus menyebut wanita Kanaan tersebut sebagai anjing. Lah itu dia pertanyaannya bang.
Mengapa bisa demikian? Ada apa di belakang, dari belakang ayat-ayat itu? Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena memang dia hanya untuk Bani Israel. Adapun data yang abang saya baca di Matius 28 nomor 19, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah data-data tambahan. Ya, Kalau betul. itu tambahan. Kalau abang lihat di Matius 28 itu berakhir di data nomor 15-nya, Bang. Jadi data nomor 15-nya itu diakhiri dengan perintah terkait dengan tentara upahan yang harus tersiar sampai hari ini. Coba abang nanti setelah ini bisa buka di dalam Matius 28 itu nomor 15. Itulah ayat terakhir. Ayat terakhir dari 28 itu adalah data nomor 15-nya. Jadi 16, 17, 18, 19 sampai kepada nomor 20 itu adalah sisipan. Itu tidak ada di aslinya, di original teksnya. Iya, oke Bang, nanti saya baca. Jadi menurut Abang Duma, iya. Abang Juma, bagaimana menurut Abang Juma ayat tersebut yang dia mengatakan bahwa pergilah engkau perempuan Kanaan. Bagaimana pendapat Abang? Jadi gini, ketika Yesus kemudian datang sama murid-muridnya, ya di Gerasa itu ada seorang perempuan yang anaknya lagi sakit kerasukan setan. Teriak-teriak minta tolong kepada Yesus. Sampai Yesus katakan kepada muridnya, "Hei murid, usir wanita itu, usir perempuan itu. Dari tadi dia teriak-teriak mengikuti kita." Tapi perempuan itu semakin mendekat, bahkan semakin sujud memohon kepada Yesus. Kata Yesus, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Maksudnya roti itu dirinya, Yesus itu roti hidup adalah dirinya, dan anak-anak itu Bani Israel. Tidak patut Yesus yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Nah, kata wanita itu, "Benar Tuan, tapi bukankah anjing itu makan sampah dari meja tuannya, yang jatuh dari meja tuannya?" Apa kata Yesus? "Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kamu inginkan." Maka anak ibu itu sembuh. Ya, betul. Tapi tidak merubah status ibu itu menjadi domba, tetap aja dia anjing. Yesusnya mengatakan benar imanmu, wanita itu juga mengatakan betul, saya memang anjing. Jadi di luar Yahudi, pada zaman Yesus aja disebut anjing oleh Yesus, apatah lagi setelahnya 2000 tahun setelah Yesus. Begitu maksud saya, abangku. Jadi Yesus, jangankan kita yang hidup di tahun sekarang, orang yang hidup bertemu Yesus itu ditolak sama Yesus, disebut sebagai anjing. Begitu. Nah, ini yang saya katakan sangat disayangkan kalau abang sudah mengakui Paulus itu nabi palsu, tetapi masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh orang barat ke Nusantara kita ini. Sedangkan ada nabi diutus pencipta langit dan bumi, ya untuk seluruh umat manusia, tapi abang tidak mau terima gitu. Begini Bang, biar saya jelaskan mengenai itu. Silakan. Kita ini kan hidup dan dibesarkan dari Kristen. Jadi kita diajarkan agama leluhur. Karena di Pulau Nias itu kalau nggak salah Injil baru masuk sekitar 175 tahun. Dulunya penyembah berhala, penyembah patung. Mungkin saja kalau dari saudara kami Muslim datang duluan, mungkin kami Islam juga. Betul itu Bang, betul. Karena benar. Yang membawa agama Kristen ke Pulau Nias, Bapak Denyinger dari Jerman. Terima kasih Bang MR. Mr. R, thank you. Iya, lanjut Bang. Dari Jerman, penginjil dari Jerman, maka dibaptislah orang-orang Nias itu pada zaman dulu. Iya. Kalau di Nias dulu itu, kalau orang-orang berilmu itu mereka menggunakan kepala manusia sebelum dikubur orang sebagai tubal.
Masya Allah. Nah, sebagai tumbal. Mungkin dia punya ilmu-ilmu hitam, nggak bisa meninggal. Lalu dia minta kepala 5 atau 6 atau 7. Nah, lalu orang-orangnya pada zaman dulu belum mengenal agama. Mereka pergi ke kampung tetangga yang jauh untuk mencari kepala orang. Oh. Setelah itu masuk Injil di Pulau Nias, barulah bertobat. Begitu Bang ceritanya. Iya, meninggalkan ajaran lama menuju ke ajaran baru, yaitu Kristen. Ya, Kristen, betul. Iya. Dan di Pulau Nias itu mayoritas Kristen 95%. Dan di sana tidak pernah ada perbedaan agama. Tidak pernah diungkit-ungkit kamu non Kristen atau itulah budayanya sangat baik. Siap. Iya betul. Tidak budaya Nias itu disinggung agama orang, agamamu, agamaku. Siap. Itulah di pulau kami di Pulau Nias sangat-sangat toleran orangnya. Siap. Sekedar informasi. Iya. Oke, di tengah kita ada saudara pastor kali kalau nggak salah Altaro. Kita dengarkan kemudian noise. Kita dengarkan tanggapan pastor kita ini terkait dengan pernyataan saudara DH yang tadi mengatakan bahwa terindikasi Paulus itu nabi palsu gitu ya. Mudah-mudahan saudara pastor bisa memberikan penjelasan edukasi kepada kita semua. Silakan saudara Alvaro, selamat malam. Termute Bang, termute. Ya, selamat malam. Malam. Masih silakan. Noise enggak suaranya? Enggak lagi, teman-teman di bawah enggak lagi kan ya? Ya, saya mau tanggapi ini aja Bang, yang perempuan itu. Oh iya, silakan. Ya, kalau pendapat saya sih kita harus merujuk kepada original teksnya Bang. Oke. Karena di original teks itu ada dua pengertian. Silakan. Kata kunariois dan kuon itu berbeda. Iya. Cuma kata anjing dipakai secara umum, tapi maknanya akan jadi berbeda. Begitu. Oke. Abangku. Iya. Jadi apa yang Anda pahami dari data ini? Data tersebut? Ya, kalau kata anjing artinya ada anjing kecil peliharaan, ada anjing liar. Dalam pengertian kuon dan kunarios itu beda. Begitu Bang. Tapi kalau kunarion itu kan artinya tentu anjing. Saudara Fuad, syukran. Ya, setahu saya kunarion itu anjing. Mau kita kemanapun perginya tetap aja anjing Bang. Dan ucapan Yesus itu memang ucapan untuk orang-orang di luar Yahudi, karena Yesus ini memang hanya untuk Yahudi saja. Sedangkan yang bergelar domba itu mutlak hanya dari keturunan Yakub, tidak boleh di luar Yakub. Itu gelar yang kemudian diterangkan sendiri di dalam Yeremia 50 nomor 17 bahwa domba adalah Yakub, keturunan Yakub. Nah, jadi kalau bukan keturunan Yakub ya nggak boleh disebut domba. Begitu Bang. Iya, benar. Nah, saudara pastor ya? Ya, saya pendeta Bang. Oke. Jadi kalau saudara Kristen ini, andai saja Yesus hidup hari ini, gelar yang dinobatkan kepada saudara Kristen yang non Yahudi itu apa menurut Pak Pendeta? Kalau Yesus hidup, gelar yang dinobatkan bagi kami, ya orang percaya. Enggak, terkait yang tadi, gelar antara domba dengan, antara domba dan anjing. Ya, kalau kami, karena memang di luar Yahudi, kami termasuk di bagian kunarion itu.
Oh iya, berarti sama aja, dianggap aja sebagai anjing. Iya. Oke. Gimana Ini dari Saudara Yon? ya ini luar biasa seorang pendeta mengakui hal yang ya jujur baru kali ini saya temukan ada pendeta yang mau menerima kenyataan bahwa di luar Yahudi Yesus menobatkan itu sebagai kunarion gitu kan ya. Iya. Nah, kalau gitu kita masuk ke dalam tema, Bang. Sebagai seorang pendidik, pengajar, seorang gembala, tentu Anda lebih menguasai daripada jemaat terkait dengan nubuat Yesus akan datangnya seorang nabi palsu yang kemudian nyamar seperti domba, padahal sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Nah, gimana sebagai seorang pendeta menjelaskan itu? Sebentar ya, kita ambil HP satu lagi. Boleh. Suaranya pastor kecil kedengaran di bawah ya, suara pendeta ya. Kata teman-teman suaranya Pak Pendeta kecil. Bang Duma izin turun, saya mau makan. Boleh Bang, makasih Bang Dehe. Nah, tapi saya tetap ikutin diskusi. Siap. Makasih Bang Dehe, salam kenal ya. Ya, minta maaf ya Bang Zuma ya. Silakan. Soalnya saya baru buka data juga karena kan baru mengikuti. Siap. Iya Bang. Suara saya kedengeran enggak ini? Tadi katanya kecil kan? Iya. Ini udah di bawah di gimana? Saya udah doubling ini kalau kasih besar. Masih kecil ya teman-teman ya? Udah besar katanya. Udah ada yang bilang besar, ada yang masih kecil. Katanya mic-nya kurang dekat. Oh, mic kurang dekat maksudnya. Siap. Tapi di telinga saya ini udah mau meledak ini Bang. Di bawah dengan yang kecil. Mungkin di bawah mungkin ya. Gimana kalau saya live juga, Abang Zuma live juga atau nggak bisa ya? Gimana teman-teman? Teman-teman di bawah gimana? Tapi terserah Abang Zuma aja ya, saya nggak ngatur begitu. Saya ikut netizen aja. Netizen kalau mengizinkan seperti itu boleh. Tapi kalau misalnya abang mau live sendiri, terus kemudian ini boleh juga supaya suaranya kecil. Suaranya besar maksudku. Oke. Udah besar teman-teman? Yang di bawah udah besar? Udah Bang, padahal beliau tidak berbicara kok dibilang besar. Udah besar. Sebentar Bang ya, saya lagi cari datanya ya. Iya, silakan Abang. Sesuai dengan tema ini ya. Iya, siapakah nabi palsu? Iya, betul.
Begini aja Bang, saya turun dulu, saya live sambil cari data saya, baru kita bisa ini PK. Boleh, boleh. Ya, minta maaf saya udah ambil waktu Abang lagi-lagi ya. Iya, iya, saya sampaikan ke netizen dulu. Ya, silakan. Baik, baik. Boleh Abang turun? Silakan. Iya. Kalau misalnya Minta maaf, memang mau memperbaiki ya, silakan. Iya. Gimana teman-teman sekalian? Dia tadi minta kita PK. Kalau netizen izinkan silakan, tapi caranya gimana? Gak usah gitu. Oh, jangan. Oke, silakan Bang Handi dinaikkan teman-teman kita, saudara-saudara Kristen yang lain. Halo, selamat malam. Nanti naik lagi ke sini Pak Pendetanya kalau misalnya beliau merasa kita tidak hadir di tempatnya. Selamat malam Saudara Mangotan. Piye kabare Mas? Selamat malam. Malam juga. Abang tetap cantik malam ini kan? Halo. Suara saya Bang. Iya, kedengaran. Dari sekte mana Bang ini? Protestan saya. Bang Fuad. Syukran. Iya, silakan buka kamera Bangku. Kebetulan HP kameranya rusak. Bos bisa ya? Bisa terbuka bisa kan ya? Gak bisa, rusak kameranya. Oke, kita sapa Saudara Taimi. Halo. Halo. Saudara Taimi. Assalamualaikum Bang Handi. Halo. Jangan PK mau merusak citra. Oh, siap. Makanya saya nanya kepada netizen. Dibawa aja, lanjut. Siap Bang Handi. Makasih Bang Handi ya. Ya. Kita ikut netizen kita Bang Handi. Netizen kita adalah guru kita. Apa yang mereka sampaikan itu yang kita ikuti. Halo Saudara Teme, apa kabar? Teme Tumpang. Teme Tong. Halo. Halo. Bang. Saya aja dulu Bang. Oke, kita turunkan karena nggak jelas agamanya, kita juga nggak tahu. Ya, gimana Bang? Gimana? Oke. Masuk ke tema ya Bang ya. Siap. Sambil menunggu saudara Kristen yang bisa buka kamera, silakan naik. Silakan. Kalau menurut saya dan menurut pengetahuan yang saya miliki, berdasarkan dengan kitab suci juga yang saya miliki itu, siapakah nabi palsu ya jelas tanpa menyinggung pihak manapun, yang kami imani itu nabi palsu itu ya Muhammad Bang. Boleh dijelaskan? Silakan. Di Alkitab juga disebutkan ada beberapa ciri-ciri atau jenis dari nabi palsu itu. Iya. Itu ada tertulis di berbagai ayat seperti di Yeremia 23. Kemudian bisa dibuka. Saya catat. Bisa dibuka. Iya, saya catat aja Bang. Saya hafal data-data itu. Matius 7 juga, di Matius 7 ada disebutkan di sana, di 1 Yohanes 4 juga. Kemudian kalau di perdebatan yang pertama tadi yang saya ikuti tadi, nggak tahu dia di awal atau enggak, tadi barusan tuh yang Bang Waru dari Nias tadi disebutkan tadi di situ bahwa nggak salah juga sih, itu kan persepsinya beliau bahwasanya nabi palsu itu dijatuhkan kepada Paulus ya. Iya. Sedangkan Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Kisah para Rasul 13 nomor 1 Bang. Paulus disebut nabi di situ. Siapa yang menyebut jadi situ nabi Bang?
Baca aja di situ, entah siapa yang mengatakannya. Enggak, yang dibahas aja di sini. Dibahas aja di sini siapa yang menyebut dia nabi. Lukas, muridnya. Apa dibuat di situ ayatnya? Coba ditampilkan di situ, Bang, ayatnya, Bang. Dibaca aja, dibaca. Kamera saya kan nggak bisa nih. Dibaca aja, dibaca. Dibuka. Lukas berapa tadi? Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Yeremia 23 tadi ya. Matius 7 juga ya. Merujuk Ya. kepada Nabi Muhammad ya. Ya. Oke. Boleh saya bantah sambil Anda lihat di Kisah Para Rasul, mana tahu masih bisa dirubah ayatnya. Boleh saya bantah ya? Jadi yang pertama yang Anda harus pahami di sini sebagai seorang Kristen, jangan sampai Anda kena nubuat Yesus. Kata Yesus, Anda melihat kuman di seberang lautan, sementara gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Jadi Yesus mengatakan terkait nabi palsu itu datang kepada muridnya. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ Bani Israel abad pertama. Jadi yang datang di abad pertama ngaku-ngaku murid Yesus itu ya Paulus. Maka benarlah saudara Dehe mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu. Nah, ketika Anda membawa Yeremia 23, Bang, Yeremia 23 nabi palsu itu bercerita tentang nabi-nabi di Yerusalem. Baca nomor 15-nya. Jadi nabi palsu yang diceritakan Yeremia 23 itu adalah nabi palsu yang berasal dari tengah-tengah umat Yerusalem. Jadi nggak ada Nabi Muhammad. Nah, memang di dalam kitab saudara sendiri dikatakan dalam 2 Yohanes 1 atau 1 Yohanes 2, di situ diterangkan bahwasanya Antikristus itu memang berada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari mereka. Nah, itu jadi Yeremia nomor 23 itu kenanya kepada Paulus. Sekarang Matius 7. Matius 7 nomor 15-nya di situ dikatakan kepada muridnya lagi kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Datang kepada kamu murid Yesus. Nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, tadi saudara kita bahkan pastor pendeta tadi mengakui bahwa Kristen itu memang bagian daripada kunarion itu, berarti bagian daripada serigala itu, kan gitu. Jadi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, nabi palsu itu menyamar domba. Domba itu Israel, menyamar Israel, artinya bukan orang Israel, nyamar-nyamar Israel. Nah, kalian ini menggunakan kitabnya Israel, membungkus diri kalian dengan terjemahan kitabnya Israel. Berarti kalian yang disebut itu buah daripada nabi palsu itu. Begitu, saudara. Jadi nabi palsu itu simpel sih materinya. Ya, nabi palsu itu ya saudara kita dari Protestan tadi sudah mengakui bahwa Paulus dan pendeta tadi mengakui Kristen itu adalah kunarion alias guguk, kata dia gitu. Maafkan saya ya kalau terlalu berat sampai Anda harus pingsan di tempat. Maafkan saya. Memang kebenaran itu harus kita uraikan supaya anak bangsa itu bisa cerdas, bisa paham. Jangan cuman bisa menuduh Nabi Muhammad nabi palsu, tetapi ternyata dia sendirilah nabi palsu itu. Dia sendirilah penganut nabi palsu tersebut. Gitu. Oke, silakan. Saudara Eliezer Manulang, bisa buka kamera? Halo. Bang, yang tadi Bang, kok diturunkan saya Bang? Yang mana ya? Aduh, barusan tadi Bang. Buka kamera, silakan. Ya, itu yang saya bilang tadi Bang. Ini masih titik pemula Bang. Jadi maunya gimana ini? Nah, Nggak bisa buka kamera? Tapi abang tadi mau bertanya, siapakah nabi palsu? Ya udah, silakan Anda jelaskan kalau gitu. Gini aja Bang, sebenarnya kalau yang membahas nabi palsu itu, ini kita nggak usah buka-bukaan Alkitab Al-Quran segala, nanti jadi mengembang nanti ya, so pasti abang juga pasti akan. Halo. Iya, halo saudara Mangotan. Sorry, halo? tadi ini HP-nya lobet tadi, lobet, bukan lari. Iya, bisa buka kamera kan?
Gak bisa loh bang, kan tadi dia bilang, oke, coba saya simpan dulu jawaban dan argumen abang. Kemudian boleh saya bertanya bang? Boleh, boleh. Boleh, oke. Tadi kan saya bilang itu nabi palsu itu mengarah ke Nabi Muhammad. Jika memang Datanya, Nabi Muhammad yang datanya terbantahkan, Bang. iya, Jadi iya. dengan adanya bantahan itu jangan lagi Anda membuat satu pernyataan yang tidak masuk akal. Iya. Karena Oke, ketika oke. Anda membawa Oke, Matius saya tarik, 7 oke. gitu, terbantahkan. Silakan. Di ayat manakah bahwasanya Muhammad itu nabi? Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan itu. Qul nazzalahu ruhul qudusu min rabbika bil haqq. Beliau menerima firman dari Allah melalui Roh Kudus. Qul man kana aduwwan li Jibril, menerima wahyu Al-Qur'an dari malaikat Jibril. Kalau di Kristen Gabriel. Nah, syarat untuk menjadi nabi menerima wahyu. Wahyunya langsung dari Roh Kudus, ya. Wahyu apa yang diterima Muhammad, Bang? Al-Qur'an. Oh, berarti Al-Quran itu langsung diterima oleh Muhammad. Oleh Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus dari pencipta langit dan bumi. Sama seperti Nabi Musa menerima Taurat melalui para malaikat dari pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada sedikit pun indikasi nabi palsu, karena syarat menjadi nabi palsu itu yang pertama harus hidup di abad pertama, menemui murid-murid Yesus, nyamar-nyamar sebagai muridnya Yesus. Gitu, Bang. Berarti semua isi dari Al-Quran itu murni dari wahyu yang diterima Muhammad ya? Gitu, Bang. Iya. Dan saya kira kita tidak sedang berbicara tentang kredibel kitab suci, tapi kita sedang berbicara tentang nabi saya palsu. bukan mengarah ke sana. Saya bukan mengarah ke sana. Terus karena setahu saya itu dan yang saya tahu Muhammad itu nggak bisa baca tulis. Bagaimana dia mengutarakan wahyu itu ke dalam bentuk tulisan di dalam Quran? Iya, justru karena itulah dia dikatakan sebagai seorang nabi, karena dia tidak ngarang-ngarang. Dia tidak melakukan penyelidikan. Tidak seperti yang lain. Dia menguraikan Al-Quran itu. Buktinya Al-Quran diuraikan. Tapi dia nggak bisa tulis, Bang. Nabi Muhammad itu maksudnya dia adalah nabi yang ummi. Maksudnya dia tidak pernah menulis sebuah kitab. Dia tidak pernah membaca sebuah kitab sebelum Al-Quranul Karim. Iya. Nabi Muhammad itu justru mengajarkan Al-Quran sampai Islam itu mengetahui tentang Al-Quran. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad itulah mengajarkan Al-Quranul Karim, padahal beliau itu ummi, maksudnya tidak pernah membaca kitab sebelumnya, tidak pernah menulis kitab sebelumnya. Jadi tradisi penyampaian Al-Quran itu adalah dengan cara dihafalkan. Seperti itu, Bang. Al-Quran itu dihafalkan semua dan disebarkan gitu. Iya. Betul sekali. Masih kurang logis sih saya, Bang. Saya bukan ini. Kurang masih logis. Kalau Nabi Musa nggak logis, tapi surah kabar dari barat kamu percaya, kan lucu. Al-Quran faktanya dihafalkan seluruh dunia, kok nggak logis? Itu fakta, itu real, itu terjadi. Halo, Bang. Oke, saudara pendeta. Kencang kali suara. Saya sudah live tadi, tapi mungkin belum berteman kita ya. Saya sudah follow ya, Bang Zuma ya. Iya, tapi noise. Oh, masih noise ya? Doubling. Kencang kali di kuping saya, kencang kali ya, Bang. Oh, tadi pelan ya, ini sudah kencang ya. Ini masih. Ini udah bagus. Tapi saya kurang tahu kalau di bawah, teman-teman di bawah mendengarnya gimana? Udah bagus suara pendeta ini? Oke, udah bagus. Abang, kita di sini aja, Bang. Teman-teman kita tidak menginginkan PK gitu. Di sini aja kita. Pak Pendeta, di sini aja kita, Pak Pendeta.
Halo? Oh, Iya. maksudnya di sini aja ya? Iya. Ya, oke. Kalau di sini kan berarti satu arah ya, begitu ya, Bang Sumaya? Bukan Berarti satu arah. ya. Dua arah kita diskusinya, dua arah. Jadi Anda Ya, menjelaskan kalau, tentang temanya siapakah nabi palsu yang merujuk kepada Paulus, atau saya juga bisa mirroring begitu? Bisa mirroring, bisa. Makanya apakah Nabi Muhammad ataukah kemudian Paulus, kan gitu, Bang. Mirroring, Bang, mirroring. Oh, bisa. Silakan. Suara anak saya kedengeran enggak? Ada sih kedengaran, iya, kedengaran suara anak kecil. Sebentar Bang ya. Aduh. Iya, nanti kita kena pelanggaran kalau ada suara anak kecil. Iya, iya. Kena pelanggaran kita kalau suara anak kecil. Silakan naik teman-teman non-muslim. Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan aja kita diskusinya. Halo saudara Maxen, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Siap. Siap. Malam Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Protestan Bang. Iya, mohon kameranya dibuka abangku. Ini saudara Eliezer kok naik terus ya, nggak bisa buka kamera Bang, dia. bentar aja Bang, bentar aja Bang, nggak lama-lama kita Bang. Nggak bisa buka kamera, ngapain dinaikkan? Katanya yang bisa buka kamera aja. Iya, silakan saudara Maxen. Nah, mantap kali Bang. Iya, silakan Bang. Asap rokoknya Bang, pelanggaran kita kena asap rokok. Oh gitu ya? Iya, iya. Saya nggak tahu soal. Biasa langsung rungkat kalau ada ini. Ini yang mau dibahas apa ini Bang Suma? Terkait dengan siapakah nabi palsu di antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Karena Paulus itu kan juga nabi, nabi kami juga, Nabi Muhammad kami imani sebagai seorang nabi. Kemudian kalau nabi ini ternyata terbukti palsu, berarti agama kita ini tidak layak kemudian kita anut sebagai jalan keselamatan menuju kepada kehidupan berikutnya. Tuh kan, kena pelanggaran Bang. Anda kena pelanggaran dari YouTube, TikTok langsung dihajar sama ini. Langsung dihajar sama siapa? TikTok. Nggak boleh merokok soalnya. Halo saudara Tony. Buka kameranya Bang. Saudara Tony buka kamera. Halo. Saudara Tony mendengarkan suara saya, silakan buka kamera. Ini bendera. Iya, silakan buka kameranya Bang. Saudara-saudara yang naik, silakan buka kamera. Iya. Mohon buka kameranya Bang. Kalau tidak, moderator turunkan. Nah, silakan saudara Hadun Maximus dan saudara One Piece buka kamera. Halo. Kameranya dibuka, saudara Hadun Maximus. Wah, menderita jaringannya.
Jaringannya sangat menderita. Siapakah bagus nih. Kedengaran? Iya, kedengaran Bang. Minta ini apa kameranya dibuka. Oke. Saudara Maxen tadi kena pelanggaran dari TikTok. Ya, sorry, maaf. Siap. Iya, silakan Bang. Yang saya sampaikan tadi, kalau salah satu dari nabi kita ini palsu, maka agama kita ini tidak layak. Begitu juga kalau misalnya Islam, nabinya palsu, ya nggak layak juga. Begitu juga kalau ternyata Paulus itu palsu. Berbicara soal itu, mau berbicara soal nabi dari tetangga kita Muslim itu, saya nggak ada ranah untuk berbicara ke sana. Tapi kalau untuk Bang Suma mempertanyakan soal Paulus, mungkin saya bisa menjawab. Iya, silakan Bang, silakan. Perspektif Kristen sesuai dengan apa yang saya ketahui. Baik. Silakan Bang, silakan. Jadi pertanyaannya apa nih? Siapa nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 7 yang nyamar seperti domba tapi sebenarnya dia adalah serigala buas? Gimana? Siapa nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus di Matius 7 yang datang menyamar seperti domba tapi sebenarnya dia itu adalah serigala buas? Itu kan Matius 7 ayat berapa itu? 15 sampai nomor 23 Bang. Itu kalau nggak salah itu Yesus mengatakan itu supaya kita itu waspada terhadap ajaran-ajaran yang memang menyesatkan lah, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Contoh mungkin mereka menggunakan nama Yesus tapi ajarannya itu menyimpang begitu. Makanya dia bilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, Jadi Bang, oke. kalau memang lanjut. orang itu dia adalah orang Kristen atau sekalipun dia pendeta tapi ajarannya itu menyimpang dari kebenaran yang disampaikan di dalam Alkitab, berarti itu jangan diikuti seperti itu. Iya, udah Bang. Udah. Oke. Yang tertulis di sana di Matius 7 nomor 15 itu, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Datang kepada kamu. Kamu di situ adalah Bani Israel, muridnya Yesus. Jadi kata kamu di situ ditujukan kepada siapa, Bang? Kepada orang-orang atau pengikut Kristus. Lah, Yesus sedang berbicara dengan muridnya kok jadi orang-orang, Bang? Bukankah di situ waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu? Kamu itu Yesus sedang berbincang-bincang soalnya sama muridnya. Iya, sama muridnya. Dia mengatakan itu kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang. Kan murid-muridnya itu di zamannya. Tapi kan pengikutnya sekarang ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Dia bilang waspada karena akan ada nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti
bulu domba, mereka itu seperti bulu domba tapi hatinya itu seperti serigala maksudnya. Iya, jadi ucapan Yesus itu kan untuk ini, Bang. Untuk orang-orang yang itu memang dia bercakap-cakap dengan muridnya. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk waspada. Begitu juga untuk pengikutnya. Iya, Yesus berpesan kepada muridnya pada saat dia mengajar agar muridnya itu waspada kepada penyesat yang datang Ya, nantinya, betul. yang datang kemudian kepada mereka. Nah, Ya, jadi Yesus ini sedang bercakap kepada muridnya. Nah, siapa yang datang kepada muridnya yang bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku murid Yesus, itulah serigalanya yang nyamar-nyamar murid. jadi menurutmu siapa itu? Kan Ya, belum kalau ada waktu itu. ada Bang Paulus. Ya, saya tahu Paulus. Nah, Paulus kan bukan murid Yesus, tapi dia datang-datang mengaku sebagai muridnya Yesus. Nah, Gitu abangku. jadi kalau memang seperti itu, karena Anda tidak tahu jalan ceritanya seperti apa. Kok saya tidak tahu? Kan Paulus yang datang kepada murid Yesus. Setelah Paulus ini datang kepada murid Yesus, maka buahnya pengikut-pengikut Paulus inilah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Jadi begini ceritanya. Gimana itu, Bang? Bang Suma mungkin tidak tahu soal itu, makanya sekarang saya harus menjelaskan kepada Bang Suma agar Bang Suma tahu supaya tidak ada salah paham, karena mungkin Bang Suma salah menafsirkan ayat itu sehingga Bang Suma mengklaim bahwa Paulus itu adalah penyesat. Jadi ceritanya Paulus itu memang dulunya dia adalah seseorang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi ketika dia menjalankan itu, karena dulu itu Paulus itu sama orang-orang percaya tuh dia tangkap mereka, dia bunuh mereka, dia bantai mereka. Tapi ketika dalam perjalanannya dia ke Damsi, dia ditangkap Tuhan, lalu kemudian dia bertobat, sehingga dia dianggap dia itu menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang itu. Dan tapi dia setelah bertobat, awalnya itu memang dia belum bertobat. Seperti itu Bang Suma. Ada kok ayatnya, tapi sekarang saya lagi di tempat kerja. Kalau memang Bang Suma minta, besok-besok saya akan kasih ayatnya, karena itu udah tertulis di dalam Alkitab. Terus kalau bukan Paulus yang datang kepada murid Yesus di abad itu, abad pertama siapa, Bang? Kalau untuk sejarah itu memang saya masih kurang gini, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab saya anggap itu adalah kebenaran, karena firman Tuhan itu kekal. Iya, berarti tidak bisa dirubah, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak bisa dikatakan bahwa tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Iya, berarti yang datang kepada murid Yesus itu ya sudah jelas kan Paulus. Nggak ada yang lain di luar itu, nggak ada orang Indonesia. Memang jelas Paulus, tapi ketika Paulus bertobat, dia menyampaikan kebenaran. Dan supaya Bang Suma tahu, Paulus sampai mengatakan di dalam Alkitab bahwa mati untuk Kristus adalah keberuntungan baginya. Ngapain dia harus rela mati, mengorbankan dirinya mati hanya demi sebuah penyesatan? Itu tidak masuk akal. Kalau memang itu sudah dinubuatkan itu, Bang. Pikirkan, itu sudah dinubuatkan. Tidak masuk akal. Nabi palsu Sekarang itu saya sudah. kasih contoh. Kira-kira Bang Suma mau nggak bohongin orang
Tapi nyawa Bang Suma itu apa namanya?